Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Laila Rendosara, mahasiswa piloting PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Mataram. NIM E4E 1241258 Nomor UKG 2019 0125 1935. Saya mengajar di SD Impres Nasawewe, Desa Keli, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Hari ini, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5, bab harmoni dalam ekosistem, materi rantai makanan. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kelas 5. Selamat pagi, Bu. Siswa kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Oke, baik. Mari kita mulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Kenapa pagi-pagi itu setiap mau mulai pelajaran kita harus awali dengan doa? Supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Setiap mau memulai sesuatu dan mengakhiri, kita harus berdoa supaya pertama betul, supaya kegiatan kita berjalan lancar. Doa itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan. Doa juga itu sebagai bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Selanjutnya, tadi kalian sudah pilih satu kartu emosi yang mewakili perasaan kalian pagi ini. Boleh tunjuk kartunya di Ibu. Oke. Adakah yang bersedia untuk menyampaikan penyebab atau alasan kenapa saya pilih kartu ini? Radit, kartunya apa Radit? Marah. Aduh, kenapa Radit marah pagi-pagi? Oh, karena kakaknya tidak kasih uang jajan. Satu orang lagi siapa? Yohan. Saya senang karena hari ini Bapak saya. Oh, senang karena bapaknya mau beli kasih dia HP. Oke, selanjutnya supaya lebih semangat, kita nyanyikan satu lagu wajib dulu. Siapa yang mau pimpin satu lagu wajib nasional? Afika. Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Pesan yang mau disampaikan dari lagu adalah kita diajak untuk bergembira dalam merayakan kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Kalau kita sudah omong tentang kemerdekaan, pastinya juga kita akan mengingat pengorbanan para pahlawan kita yang sudah merebut kemerdekaan. Jadi sebagai generasi penerus bangsa saat ini, kita harus terus membangkitkan semangat nasionalisme kita. Jiwa nasionalisme itu harus terus dibangkitkan. Sebelum mulai pelajaran, kita seperti biasanya kita cek dulu kerapian diri kita. Silakan dicek kerapian dirinya. Terus dicek juga kerapian kelasnya, kebersihan kelasnya. Sekarang siapkan alat belajarnya. Bukunya, pulpennya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sebelum ke sekolah tadi, siapa yang sarapan terlebih dahulu? Oke, boleh turunkan tangannya. Rata-rata semuanya sarapan pagi. Afila,
Kenapa Afila sarapan sebelum ke sekolah? supaya giat dalam belajar, Supaya giat dalam belajar. Ketin? supaya mendapat energi, Supaya mendapat energi. Sebelum ke sekolah, sarapan tujuannya supaya ada semangat. Semangat itu didapatkan dari energi. Supaya bisa bersemangat, maka harus makan. Harus ada tenaga. Energi itu kita dapat dari mana tadi? dari makanan, Dari makanan. Tadi pagi Radit makan apa? nasi, sayur, dan telur. Nasi, sayur, dan telur. Itu yang dimakan Radit sebagai sumber energinya di pagi ini, di pagi hari ini. Terus, nasi dan sayur itu berasal dari adalah jenis tumbuhan, nasi dan sayur. Telur ayam berasal dari hewan. Oke, sekarang kalau tumbuhan dan hewan saat masih hidup, mereka butuh makan tidak? Butuh makan? Tumbuhan makan apa? Oke, Marno makan apa tumbuhan? Pupuk. Terus hewan makan apa, Ketin? Ayam. Kan kalau telur kan berasal dari ayam kan hewan. Oke, ayam makan apa? Ayam makan jagung. Makan apa lagi? Beras. Iya. Jadi, materi kita hari ini itu tentang kegiatan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Rantai makanan. Ini kalian sudah lihat di depan. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Bila. Makanan peristiwa makan dan dimakan sesuai urutan. Oke, Vila sudah tahu ibu rantai makanan itu adalah kegiatan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Tika, bisa bantu ibu baca? Dengan media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Iya, peserta didik, siswa-siswanya ibu, anak-anaknya ibu, dapat mengidentifikasi atau mengenal hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar melalui media gambar. Arti kegiatan kita hari ini pasti ada gambar, pasti ada video, pasti ada unjuk kerja. Selanjutnya, ini adalah manfaat kita mempelajari tentang rantai makanan. Yang pertama, Afika, yang pertama. Memahami bagaimana energi transfer dari satu organisme ke organisme lain. Ini adalah 5 manfaat. Dari sekian banyak manfaat, kita mempelajari tentang rantai makanan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penilaian. Ini penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan hari ini. Ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Ada aspek penilaian sikap yang dinilai, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Selanjutnya, tadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompok gaya belajar? Sudah. Perhatikan gambar di depan sama-sama. Ini gambar apa ya? Radit. Gambar ekosistem. Afika bermacam-macam makhluk hidup. Iya. Jadi ini adalah gambar bermacam-macam makhluk hidup, betul. Yang bersatu dan dinamakan ekosistem. Lihat baik-baik. Ini kira-kira ekosistem apa? Air tawar. Iya, ekosistem air tawar. Benar sekali. Ini ada balon kata elang, ucapan elang, dan ucapan apa ini? Katak. Coba ucapan elang. Bisa dibaca? Oh, coba Afila bisa baca. Makan apa ya hari ini? Makan apa ya hari ini? Kira-kira apa nih yang dilakukan elang? Itu mencari mangsa. Mencari mangsa, benar sekali. Terus, balon kata pada katak. Ozil. Sembunyi ada elang. Berarti katak? Iya. Takut dimakan oleh elang. Ini adalah gambar ilustrasi tentang
kegiatan rantai makanan. Bahwa dalam satu ekosistem ini pasti ada kegiatan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ada urutannya. Supaya kita lebih tahu, lebih dapat banyak informasi tentang rantai makanan, mari kita simak video rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara semua makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sekarang Ibu mau tanya, informasi apa yang bisa kalian dapat dari video tadi? Tika. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk secara berurutan. Oke. Informasi apa lagi? Ozil. Jadi matahari bisa menghasilkan makanan. Masih ada? Masih. Oke, Afila. Tentang lumpur sebagai produsen, sebagai konsumen tingkat 2, Katak sebagai konsumen tingkat 2. ular sebagai konsumen tingkat 3, ular sebagai konsumen tingkat 4, jamur sebagai pemulai. Namanya adalah peran dari masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan. Oke, jadi dari dalam video tadi itu ada pengertian rantai makanan. Terus ada peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan. Di video tadi rantai makanannya seperti apa? Contoh orang, Ketin. Rumput, Rumput dimakan belalang. dimakan katak, dimakan ular, dimakan elang. Ular dimakan elang. Kemudian elang mati diurati oleh jamur. Sudah duduk sesuai kelompok gaya belajar, Ibu akan membagikan bahan ajar. Di sini Ibu punya bahan ajar, sumber belajarnya kalian. Di sini untuk kelompok visual, Ibu punya teks yang bisa dibaca. Di dalam teks sudah ada informasi maupun gambar. Kelompok belajar visual bisa membaca dan melihat gambar di teks bacaan yang Ibu sudah siapkan. Setelah itu, untuk kelompok belajar kinestetik, Ibu punya, nanti kalian bermain peran. Ya, Jadi ini adalah petunjuknya. Petunjuk untuk bermain peran. Ibu juga sudah siapkan ini bahan-bahan atau peralatan untuk bermain peran. Untuk kelompok auditori, kita bernyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Tapi kalau yang lain yang rasa mau ikut bernyanyi boleh. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Kira-kira dari lagu itu tadi, rantai makanan apa yang terbentuk? Apabila Dari padi padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang selang mati diuraikan oleh jamur. mati diuraikan oleh jamur menjadi pupuk. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya, oke, kelompok visual. Sudah dibaca dari gambar yang ada dalam teks. Rantai makanan seperti apa yang ada itu yang terbentuk? Sayur dimakan Iya, sayur dimakan oleh ulat. Terus, ular dimakan oleh burung, ulat dimakan oleh burung. Terus, burung dimakan oleh kucing, burung dimakan oleh kucing. kucing mati diuraikan oleh bakteri. Kucing mati diuraikan oleh bakteri atau jamur. Rantai makanan itu terjadi pada ekosistem apa? Ekosistem darat. Terus, sekarang kita sama-sama memperhatikan atau melihat kelompok kinestetik. Mereka mau bermain peran. Saya mau bercerita? Iya, silakan. Pada suatu hari, ada sebuah padi yang hidup bersamahan. Ini sebagai padi, oke. Kemudian datang burung dara memakan padi. Burung dara datang
Iya, memakan padi. Oke, terus. Kemudian datang ular memakan burung dara. Ular datang memakan burung dara. Kemudian datang elang memakan ular. Iya, elang kita datang makan ular. Iya, terus. Kemudian elang mati diuraikan Oh, ini elang mati. Oh iya, elang mati oleh jamur. diuraikan oleh jamur. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Oke. Sekarang di sini Ibu, di sini ini peran dari masing-masing makhluk hidup yang kalian kalungkan di leher kalian. Lihat perannya apa, coba diambil. Saya perannya yang mana? Coba dilihat dan diambil. Kembali setelah lihat kembali ke urutannya. Oke. Afika, sebutkan makhluk hidup dan perannya. Padi berperan sebagai produsen. Selanjutnya, Burung dara berperan sebagai konsumen tingkat satu. iya. Berperan sebagai konsumen tingkat dua. Elang berperan menjadi konsumen tingkat tiga. Iya. Jamur berperan sebagai dekomposer. Dekomposer atau Ular. pengurai. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Terima kasih. Sekarang kita mau lanjut mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya kita lakukan teknik stop dulu. Terus siap melakukan teknik stop? Siap. Oke. Duduk dan rilekskan tubuh. Sandarkan bahu di kursi. Letakkan tangan di atas meja. Tutup mata kalian. Hentikan semua aktivitas. Rasakan tangan yang memegang meja. Rasakan kaki yang menapak di lantai. Tarik napas. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan. Boleh dibuka kembali matanya. Bagaimana rasanya? Sudah lebih rileks? Ya. Oke. Selanjutnya Ibu punya LKPD. Lebih dikerjakan sesuai dengan minat. Siapa yang punya minat di bahasa? Angkat tangan. Duduk di sebelah kanan Ibu. Yang punya minat bahasa. Selanjutnya yang punya minat kesenian. Sisanya yang punya minat prakarya. Boleh di kiri Ibu. Dikerjakan secara berkelompok ya. Minat bahasa. Kita butuh waktu berapa lama? 10 menit. Cukup 10 menit? Oke, 10 menit. Untuk kelompok minat prakarya, aku juga sudah siapkan bahan-bahan. Apa yang dilakukan? Halo? Oke, dengarkan Ibu dulu. Untuk kelompok bahasa, ada Ibu sudah siapkan bahan bacaan. Setelah dibaca, buat cerita dengan bahasamu sendiri. Oke. Untuk kelompok kesenian, halo. Tahu apa yang harus dilakukan? Apa? Oh iya. Menggambar. Silakan. Untuk kelompok prakarya sudah dibaca petunjuknya. Buat apa kalian? Membuat rantai makanan. Iya, dari gambar dan ini styrofoam atau gabus yang sudah Ibu siapkan. Digambar kerjasama. Iya, ayo. Saling kerjasama biar cepat selesai. Ayo. Oke. Boleh. Tapi ini rantai makanannya dilihat dengan baik ya. Urutannya itu harus dilihat. Sama-sama berpikir, sama-sama berdiskusi. Bagus sekali kerjasamanya, bagus sih gambarnya. Jangan lupa ditulis perannya di bawah kalau bisa. Sudah tentukan moderatornya? Sudah. Yang presenternya? Oke, bagus. Selamat pagi. Ini adalah rantai makanan. Iya.
Bunga dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ayam. Iya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan saya kasih waktu. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ada di ekosistem apa rantai makanan itu? Kita bertanya rantai makanan itu ada di ekosistem apa? Ekosistem darat. Ekosistem darat. Oke. Ada lagi? Oh, masih ada. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok prakarya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja sama kami. Saya persilakan Abdullah Maaf ya. menjelaskan hasil diskusi kerja sama kami. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai rantai mulai dari rumput, dan sapi. Dari tadi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular dimakan oleh elang, lalu elang mati dan diulari oleh jamur. Baik, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Oh iya, di sana kelompok bahasa. Rantai makanan itu terdiri dari ekosistem apa? Sawah. Ekosistem sawah. Ada. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok senian. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan awali dengan pantun. Pantun. Oke, silakan. Jalan-jalan ke kota Kediri. Cak. Sebelum bicara perkenalkan diri. Oke. Saya mempersilahkan Cika untuk membaca hasil pekerjaan kami. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Setiap makhluk hidup bergantung satu sama lain. Dalam kehidupan terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup yang dinamakan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan hewan kuat memakan hewan lemah. Apakah teman-teman ada pendapat atau pertanyaan saat memperkenalkan? Kenapa hewan yang lemah jumlahnya lebih banyak dari hewan yang paling kuat? Agar rantai makanan bisa berjalan dengan lancar. Oh, iya. Saya tutup. Sekian ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok bahasa. Dari diskusi kita tadi, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Iya, dengan urutan tertentu. Terus dalam rantai makanan itu ada aliran energi atau perpindahan energi. Tumbuhan itu disebut produsen. Karena apa? Karena dia bisa membuat makanan sendiri. Iya, karena dia bisa membuat makanannya sendiri, bisa menghasilkan energi untuk dirinya sendiri. Atau disebut autotrof. Sedangkan hewan-hewan itu namanya konsumen. Itu tidak bisa buat makanan sendiri. Makanya dinamakan heterotrof. Hewan dapat energi dari mana? Dari tumbuhan dan hewan yang mereka makan. Jadi untuk dapat energi mereka harus makan tumbuhan dan hewan lain. Rantai makanan bisa berjalan kalau semua komponen dalam rantai makanan itu ada. Kalau salah satunya tidak ada, itu rantai makanannya menjadi tidak seimbang. Supaya rantai makanan ini seimbang, jumlah dari produsen itu harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 1 itu adalah hewan yang paling lemah, kata kelompok visual tadi. Hewan yang paling lemah itu jumlahnya harus lebih banyak.
Setelah itu konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Konsumen puncaknya itu ada elang biasanya. Elang itu jumlahnya lebih sedikit. Jangan lupa ada jaring-jaring makanan. Jadi dalam satu ekosistem itu tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan, berkesinambungan atau berhubungan, betul. Sebelum evaluasi, kita ice breaking dulu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, selanjutnya kita persiapan evaluasi. Penilaian mandiri pastinya harus kerjakan masing-masing. 4 soal, itu berapa menit? 10 menit bisa? Dibaca baik-baik pertanyaannya. Dijawab dengan teliti dan fokus. Kelas 5. Siap. Sudah semua? Sudah. Oke, mau tanya lagi tidak? Siapa tahu ada yang kurang jelas tadi. Tidak. Oke, kalau begitu Ibu yang bertanya, kira-kira kesimpulan kegiatan kita hari ini apa? Tentang rantai makanan. Yang bagaimana rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jangan lupa, di dalam rantai makanan itu terjadi perpindahan energi. Dari mana? Dari matahari. Iya, menuju ke tumbuhan dan seterusnya. Setelah itu ada peran dari masing-masing makhluk hidup di rantai makanan. Terus kita juga tadi belajar tentang jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan tadi? Itu Beberapa rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Sekarang kita refleksi dulu. Kita hari ini tadi materi pelajarannya tentang apa? Kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Terus, apa yang baik dalam pembelajaran hari ini? Hal-hal baik yang bisa diambil atau dipertahankan. Tidak ada yang absen. Tidak ada yang absen, benar. Ketin, semua bekerja dengan baik. Ada tidak yang kurang dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak. Menurut Ibu, ada beberapa hal yang harus memang harus diperbaiki. Contohnya, mungkin masih ada yang kurang tertib dalam pembelajaran. Oleh karenanya, rencana kita untuk kedepannya itu kira-kira seperti apa? Untuk pelajaran kali depan. Sopan. Fokus. Tertib. Jadi yang kamu sebutkan itu hal-hal yang harus kita tingkatkan ke depannya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari atau setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Satu-satu. Gembira. Karena belajar dengan seru. Oh, gembira karena belajar dengan seru. Adit? Heran? Apa yang diherankan? Oh, penasaran maksudnya. Bingung, kira-kira ikan hiu itu makan apa? Untuk menjawab pertanyaannya Radit, dan mungkin teman-teman yang lain juga penasaran, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu adalah membuat rantai makanan ekosistem laut. Kalian mencari tahu boleh lewat buku, boleh lewat internet, kira-kira rantai makanan pada ekosistem laut itu seperti apa. Boleh dibuat sesuai dengan minat masing-masing. Kelas 5. Siap. Bisa
Bisa? Bisa. Kapan kita akan kumpulkan? Oke, minggu depan pada saat pembelajaran IPAS. Pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu berterima kasih kepada kelas 5 yang sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita apresiasi diri kita dan teman-teman kita dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Boleh satu orang menutup pembelajaran hari ini dengan doa? Ketin, silakan. Hentikan dulu semua aktivitas, kita siap untuk doa.